Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang merancang proyek berupa sistem dari Apotek Rifka akan mempresentasikan tugas pemrograman visual kami melalui video ini. Latar belakang dibuatnya proyek ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pemrograman visual yang mengusung konsep keseluruhan Apotek Rifka mulai dari administrasi, keuangan, pergudangan, hingga kasir. Tujuan dari aplikasi ini untuk mempermudah proses dalam sistem jual beli, mempermudah pengguna atau pihak apotek agar job desk lebih efektif dan efisien, serta membantu melacak interaksi dengan pelanggan sebagai usaha pengelolaan bisnis. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi kami yang akan mengenalkan berbagai fitur yang ada di aplikasi Apotek Rifka. Setelah user membuka aplikasi, user akan diarahkan ke halaman login. Saat pertama kali aplikasi diakses, hanya owner yang dapat mengaksesnya. Owner akan mengisi username dan password yang telah dibuat oleh pembuat aplikasi. Lalu klik button login. Lalu setelah kita melakukan login atau registrasi, kita akan diarahkan ke dashboard. Dan di dashboard ini terdapat 7 icon. Yang pertama ada profil, yang kedua ada data produk, yang ketiga ada data pembelian, yang keempat ada riwayat transaksi, yang kelima ada transaksi keuangan, yang keenam ada kasir, dan yang terakhir yang ketujuh adalah registrasi. Dan di dashboard ini terdapat satu button juga, yaitu button lockout. Pada bagian profil ini merupakan form karyawan yang terdapat nama karyawan, ID karyawan, divisi, email, username, dan password. Dan ada juga tombol simpan dan back. Untuk menginput data karyawan, kita bisa masukkan username dan password. Nah, setelah itu kita sudah masukkan klik tombol simpan untuk menyimpan data karyawan ke dalam database yang sudah ditentukan. Lalu kita back untuk melihat data tersebut. Setelah user mengklik button data produk, halaman beralih ke data produk. Data produk berguna untuk mengetahui stok yang berada dalam gudang. User dapat mengisi kotak-kotak kosong dan mengklik button simpan setelah data terisi. Setelah data tersimpan, data akan tampil pada tabel di bawah. Jika user ingin mengubah data, user dapat mengklik data yang terdapat pada tabel, lalu mengubah data yang akan diubah. Setelah user mengubahnya, user mengklik button ubah. Jika user ingin menghapus data, user dapat mengklik data yang akan dihapus pada tabel, lalu user dapat mengklik button hapus dan mengklik OK jika user ingin menghapus data. Jika user ingin mencetak laporan data produk, user dapat mengklik button cetak, maka akan muncul halaman data produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Setrio. Saya ingin menjelaskan tentang data pembelian. Di data pembelian, ada yang harus diisi, yaitu pertama tanggal dan kotak-kotak berikut. Setelah itu, Anda klik button simpan, dan setelah disimpan, data akan muncul di tabel. Dan jika Anda ingin merubah datanya, Anda tinggal ubah sesuai kemauan Anda, lalu klik ubah, dan data berhasil diubah. Dan jika ingin dihapus dari tabel, maka klik tabel, lalu hapus data, dan klik yes, dan data berhasil dihapus. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Namira Octavia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman riwayat transaksi. Di halaman ini, user dapat mengisi kotak yang tersedia. Dalam form ini juga, user dapat mengetahui rekapan hasil transaksi yang telah dilakukan pada menu kasir. Setelah mengisi data, user dapat mengklik button simpan untuk menyimpan data yang sebelumnya telah terisi. Jika user ingin mengubah data, user dapat mengklik data yang ada di tabel. Selanjutnya, user dapat mengubah salah satu kotak yang tersedia, lalu klik button ubah agar data dapat terubah. Jika user ingin menghapus data, user dapat mengklik data yang ingin dihapus di dalam tabel. User dapat mengklik OK pada pop-up jika user telah yakin untuk menghapus data. Jika user ingin mencetak laporan riwayat transaksi, user dapat mengklik button cetak yang akan dialihkan ke halaman cetak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan. Setelah user mengklik button transaksi keuangan, halaman akan beralih ke transaksi keuangan. Transaksi keuangan berguna untuk mereka pemasukan dan pengeluaran. User dapat mengklik data pada kotak-kotak yang kosong.
Setelah semua kotak telah terisi, user dapat mengklik button simpan dan data telah berhasil tersimpan. Jika user ingin mengubah data, user dapat mengklik data yang terdapat pada tabel. Lalu user mengubah data yang ingin diubah dan mengklik button ubah. Jika user ingin menghapus data, user dapat mengklik button hapus dan mengklik OK jika user sudah yakin ingin menghapus data. Jika user ingin mencetak laporan transaksi keuangan, user dapat mengklik button cetak, maka akan muncul halaman laporan transaksi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Husnul. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman kasir. Pada halaman kasir terdapat kotak untuk menginput produk, terus ada jumlah produk dan harga satuan pada produk. Ketika user sudah menginput semuanya, user dapat mengklik button total. Maka button total akan terinput otomatis pada bagian kotak total harga. Setelah itu, user dapat menyimpan data. Data akan tersimpan otomatis pada bagian tabel. Jika customer ingin menambahkan produk, bisa klik pada bagian tabel, lalu user dapat mengubah datanya, klik tambah, lalu klik bagian pembayaran. Setelah itu, user dapat mengklik button kembalian, maka kembalian akan terinput otomatis. Jika user ingin mencetak struk, dapat mengklik pada kotak input angka pada ID transaksi. Setelah itu print, maka struk akan muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang halaman register. Di dalam halaman register terdapat beberapa data yang harus diisi. Setelah data diisi, silakan mengklik button daftar. Data akan tersimpan di dalam database yang tersedia. Sekian presentasi tentang aplikasi pengelolaan Apotek Rifka oleh kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan selama presentasi berlangsung. Terima kasih.